Arisan saat ini menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Nah, tapi apakah ajang sosialisasi ini dapat dikategorikan sebagai investasi? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi Mbak Andra. Oke, Bu Krizia, ini banyak peserta arisan yang menganggap arisan ini adalah sebuah investasi, bukan pengeluaran. Pandangan Ibu gimana? Adalah suatu pemahaman yang kurang tepat jika arisan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi. Arisan dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Umumnya arisan tujuannya untuk menjalin networking, bersosialisasi, dan menjadi bagian dari gaya hidup. Ya. Mungkin karena sifatnya rutin, di mana setiap bulan kita harus menyisihkan sejumlah uang, maka ada yang menganggap arisan sebagai investasi. Jadi bedanya di mana sebetulnya ini? Beda sekali, karena kalau kita ngomong soal arisan itu sebetulnya lebih cocok sebagai konsepnya menabung dibandingkan dengan investasi. Kenapa arisan ini bukan investasi? Karena uang yang disisihkan untuk arisan ini jumlahnya itu tidak berkembang, tidak menerima bunga, tidak mendapatkan imbal hasil, hanya terakumulasi dengan peserta arisan lainnya. Ya. Nah, bedanya kalau dalam investasi, uang yang kita sisihkan itu mengalami pertumbuhan nilai, mendapatkan keuntungan, bertambah nilainya, di mana diharapkan memang dalam jangka panjang tingkat pengembalian hasil pada investasi berada di atas tingkat inflasi. Nah, investasi pun ini juga bermacam-macam, Mbak Andra. Ya. Ada yang pada sektor real dan juga pada sektor finansial. Kalau sektor real misalnya kita berinvestasi pada properti atau emas. Sedangkan kalau sektor finansial itu bisa berinvestasi pada pasar modal seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Tapi arisan kan bisa dibilang ini sebagai semacam gaya hidup ya Bu Krizia ya. Nah, kira bagaimana mengatur budget arisan ini dalam pengaturan keuangan di keluarga tiap bulan ya? Sebetulnya tidak dilarang untuk mengikuti gaya hidup, asal jangan berlebihan. Ingat rumusnya adalah pendapatan saat ini dikurangi dengan gaya hidup sama dengan simpanan di masa depan. Kalau misalnya saat sekarang saja kita sudah bisa menyisihkan bulanan kita untuk arisan, kenapa enggak? Kita juga menyisihkan uang yang kita miliki untuk investasi. Nah, investasi ini pun juga sangat penting karena menjamin pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Misalnya kalau kita ada keperluan untuk membeli rumah atau untuk membiayai pendidikan anak atau untuk dana pensiun. Jadi ada baiknya lebih memilih untuk berinvestasi daripada ikut arisan begitu? Tentu saja, apalagi kalau kita sudah memahami pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Tentu saja investasi akan menjadi prioritas pertama. Baru kalau misalnya kita ada uang sisa, maka kita bisa ikut arisan. Nah, bagi orang-orang yang mungkin sudah kepalang ikut arisan tapi belum ada investasi, nah mungkin harus lebih bijak lagi dalam mengelola uang arisannya. Misalnya ketika terima uang arisan, jangan semuanya dibelanjain untuk belanja konsumtif, namun bisa sisihkan sebagian untuk menabung atau mulai belajar investasi. Oke, tapi biasanya ini barangkali ibu-ibu di rumah yang menyaksikan, pemirsa yang menyaksikan, berinvestasi kok sepertinya susah, sepertinya agak-agak memakan biaya yang cukup besar begitu ya. Bagaimana untuk memulainya? Investasi apa kiranya yang paling cocok, paling tidak untuk menggantikan gaya hidup berarisan ini? Sebetulnya ada investasi yang bisa dimulai dengan jumlah yang tidak besar, karena sebetulnya investasi itu nggak perlu besar. Ada namanya investasi reksadana hanya dengan uang Rp100.000 saja. Oke, sebagai penutup Ibu Krizia, barangkali ada saran bagi para ibu-ibu penggemar arisan yang sedang menyaksikan kita saat ini? Sebetulnya arisan ini membawa banyak manfaat. Selain sebagai ajang sosialisasi, juga bisa digunakan untuk memaksa seseorang untuk menyisihkan uangnya secara berkala. Namun yang harus kita cermati juga adalah umumnya memang arisan, jumlah uang yang dikeluarkan tuh tidak sedikit. Maka kita juga harus jeli memilih komunitas arisan. Harus memilih komunitas yang benar-benar kita kenal. Jangan sampai tertipu gitu, karena sekarang ini banyak sekali penipuan berkedok arisan. Nah, selanjutnya tentu saja disesuaikan uang arisan sesuai dengan kondisi keuangan kita, dan sekali lagi yang perlu diingat adalah arisan bukan investasi. Baiklah Bu Krizia, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh